Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvana Fisah dari kelas 12 AK1. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Bu Neni mengenai materi untuk laporan keuangan 2. Di sini isi video saya yaitu tentang tata cara ya dan penjelasan dari isi laporan keuangan. Oke, selamat menonton. Nah, yang pertama yaitu income statement. Datanya diambil dari neraca lajur bagian kolom income statement. Perlu diingat, jikalau datanya berada dalam kolom debit, maka ketika dipindahkan kepada income statement harus diberi kurung. Oke, lanjut. Nah, pada laporan income statement ini yang pertama ada sales. Nah, lalu pengerjaannya yaitu sales ditambah dengan freight collected dikurangi dengan sales discount. Hasilnya net sales kita simpan pada kolom yang kedua. Selanjutnya ada cost of goods sold atau hangat disebut dengan COGS. Nah, COGS ini kita tambah dengan freight paid lalu dikurangi dengan workers discount. Lalu hasilnya COGS disimpan pada kolom yang kedua. Selanjutnya ada gross profit. Nah, gross profit ini merupakan pengurangan dari net sales dikurangi dengan COGS. Hasilnya kita simpan pada kolom yang ketiga. Selanjutnya ada operating expense ataupun beban-beban. Nah, beban-beban ini kita pindahkan dari neraca lajur kolom income statement. Jangan lupa untuk diberi tanda kurung. Nah, setelah dipindahkan, kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, kita simpan pada kolom yang ketiga. Selanjutnya ada operating profit. Nah, pada operating profit ini merupakan pengurangan dari gross profit dikurangi dengan beban-beban. Hasilnya disimpan pada kolom yang ketiga. Selanjutnya ada other income dan expense. Yang pertama yaitu other income yang terdiri dari interest income dan dividend income. Kita jumlahkan, hasilnya disimpan di amount pada kolom yang kedua. Selanjutnya ada operating expense, terdiri dari gain loss sales vehicle, interest expense, dan bank service charge. Kita jumlahkan dan hasilnya kita simpan pada amount kolom yang kedua. Selanjutnya ada total operating income dan expense. Ada total other income expense, merupakan pengurangan dari other income dikurangi dengan other expense. Disimpan pada kolom yang ketiga. Lalu ada earning before tax. Pada earning before tax merupakan penambahan antara operating profit ditambah dengan total other income expense. Selanjutnya ada income tax expense diambil dari data neraca lajur bagian kolom income statement. Jangan lupa diberi kurung. Yang terakhir ada earning after tax, merupakan pengurangan antara earning before tax dikurangi dengan income tax expense. Laporan keuangan yang kedua, yaitu statement of change equity. Terdiri dari berbagai kolom. Kolom yang pertama ada deskripsi, merupakan balance at 31 Desember 2023. Lalu ada kolom common stock, retained earning, dan total. Nah, datanya kita ambil dari neraca lajur bagian trial balance. Nah, ada bagian common stock, ada retained earning. Setelah dipindahkan, kita jumlahkan. Jumlahnya kita simpan pada total. Lalu di bawahnya ada net income. Nah, dikarenakan kita sudah tahu labanya berapa pada laporan keuangan yang pertama, maka tinggal pindahkan saja. Lalu kita simpan pada kolom retained earning dan total. Selanjutnya ada balance sheet 31 Desember 2023. Nah, itu merupakan penjumlahan. Yang common stock tinggal dipindahin ke bawah, lalu yang retained earning kita jumlahkan, dan yang total kita jumlahkan seluruhnya. Lanjut kita menuju laporan keuangan yang ketiga, yaitu balance sheet. Nah, balance sheet ini datanya diambil dari neraca lajur bagian kolom balance. Pada laporan keuangan ini terdiri dua kolom yang saling bersampingan. Nah, kolom yang sebelah kiri itu ada aset dan kolom yang sebelah kanan itu ada liability and equity. Nah, pada kolom bagian aset ini terdiri dari current asset dan non-current asset. Pada current asset ini dimulai dari cash in bank sampai PPN income. Kalau yang non-current asset
itu dimulai dari stock investment sampai akun depreciation equipment. Jangan lupa juga, jikalau ada akun kontra, jangan lupa untuk diberi tanda kurung. Selanjutnya, kita jumlahkan current asset. Jangan lupa juga dengan akun kontra, maka harus dikurangi akun kontra tersebut. Nah, hasilnya kita simpan pada kolom yang kedua. Langkah ini diulang pada non-current asset. Setelah dijumlahkan, yang terakhir ada total asset. Total asset itu merupakan penjumlahan antara current asset ditambah dengan non-current asset. Lalu selanjutnya ada liabilities dan equity. Pada kolom ini terdiri dari current liability, long term debt, dan equity. Nah, pada current liability ini dimulai dari credit card sampai PPN outcome. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Setelah jumlahkan, dipindahkanlah dan disimpan pada kolom yang kedua. Selanjutnya ada long term debts. Nah, pada long term debts ini kita langsung aja isi di kolom yang kedua. Selanjutnya, yang terakhir, yang kedua setelah terakhir, yaitu equity. Nah, terdiri dari common stock dan retained earning. Ini diambil dari perubahan modal yang kita kerjakan sebelumnya, tinggal dipindahkan. Setelah itu, yang terakhir nih baru ada total liability and equity. Nah, kita tinggal menjumlahkan. Jumlah dari current asset ditambah long term debts ditambah dengan equity. Lalu kita simpan pada total liabilities and equity. Selanjutnya kita masuk kepada laporan keuangan yang keempat, yaitu statement of cash flow. Nah, pada laporan ini terdapat 3 aktivitas. Yang pertama operating activities, yang kedua investing activities, dan yang ketiga ada financing activities. Nah, setiap aktivitas itu terdapat 3 bagian. Yang pertama arus kas masuk, yang kedua arus kas keluar, dan yang terakhir ada arus kas bersih. Langsung saja kita masuk pada operating activities. Yang pertama ada arus kas. Nah, pada arus kas masuk ini terdiri dari penerimaan hutang dagang, penjualan tunai, dan pendapatan bunga. Setelah dijumlahkan, kita simpan pada amount kolom yang kedua. Selanjutnya ada arus kas keluar. Nah, pada arus kas keluar ini terdiri dari pembayaran hutang dagang, pembayaran denda, pembayaran hutang pajak, pembayaran bunga, pembayaran gaji, dan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, setelah dijumlahkan seperti biasa, amount disimpan di kolom yang kedua. Selanjutnya arus kas bersih. Arus kas bersih merupakan pengurangan dari arus kas masuk dikurangi arus kas keluar, dan hasilnya itu min. Selanjutnya ada investing activities. Nah, pada investing activities ini ada arus kas masuk dari kegiatan investasi, yaitu penjualan aktiva tetap. Langsung saja kita simpan di kolom yang kedua, dikarenakan tidak ada arus kas yang keluar. Dan arus kas bersihnya tinggal dipindahkan. Selanjutnya ada financing activities. Tidak ada arus kas masuk, namun ada arus kas keluar, yaitu pembayaran kartu kredit dan pembayaran hutang dagang. Hasilnya disimpan pada kolom yang kedua. Selanjutnya ada kenaikan atau penurunan kas. Ini diambil dari arus kas bersih operasional ditambah arus kas bersih investasi dan dikurang arus kas pendanaan. Lalu ada cash and equivalent cash 30 November 2023 diambil dari neraca saldo yang awal, yang cash in bank. Selanjutnya ada cash and equivalent cash 31 Desember 2023 diambil dari kenaikan ditambah dengan neraca saldo awal yang ada di soal. Nah, hasilnya harus sama dengan neraca saldo setelah penutupan. Lanjut ke laporan keuangan yang kelima, yaitu closing journal. Datanya diambil dari neraca lajur pada kolom income statement. Nah, pada laporan ini terdapat akun-akun yang harus ditutup. Di antaranya akun pendapatan, akun beban, akun laba rugi, dan akun prive.
Nah, untuk menutupnya, satu, akun pendapatan, yaitu pendapatan di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. Untuk beban, berarti ikhtisar laba ruginya di debit, bebannya di kredit. Nah, untuk laba rugi, jikalau perusahaannya laba, berarti ikhtisar laba ruginya di debit, modalnya di kredit. Kalau rugi ya sebaliknya. Lalu, pada akun prive, yaitu modalnya di debit, price-nya di kredit. Lalu, laporan yang keenam ataupun laporan yang terakhir ada closing balance. Datanya diambil dari neraca lajur bagian balance. Nah, itu sih tinggal memindahkan, tapi jangan lupa untuk bagian modal yang common stock dan retained earning itu diambilnya dari perubahan modal, jangan dari neraca lajur. Oke, dicukupkan sekian saja video dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Dari mata turun ke hati sayang, ujung rambut sampai ujung kaki. Saya Silva, mohon diri sayang, insya Allah berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.